Permisi, Bu Susi. Ternyata di luar itu banyak berkembang isu yang menyatakan aktivitas pengurus, pengawas, dan verifikasi selama 27 hari di bulan Mei itu tidak sah karena tidak ada pelantikan dan tidak mengurus perubahan anggaran dasar. Gimana nih menurut Bu Susi sendiri? Izinkan saya mewakili teman-teman yang disebutkan tadi untuk menceritakan kronologisnya, yaitu tanggal 29 April 2024 itu adalah hari pertama kami hadir di kantor MCU sebagai pengurus, pengawas, dan anggota tim verifikasi. Kami itu rencananya memang silaturahmi dengan karyawan MCU. Namun setelah kami masuk ke ruang rapat, manajer MCU saat itu menyodorkan surat pengunduran diri atas nama beliau, terus kemudian ada juga atas nama NN dan seorang karyawan lain. Saat itu juga manajemen mengingatkan bahwa pengurus itu harus memberikan personal guarantee. Kemudian setelah itu tim verifikasi sesuai mandat RAT meminta data langsung kepada manajemen, terutama terkait data NPL, karena memang tim verifikasi memiliki wewenang khusus. Akhirnya kami memang mendapatkan data NPL 4 orang di unit pendampingan usaha dan 1 di unit Sukaluyu. Kami mempelajari proposal unit pendampingan usaha tersebut dan kemudian tercengang karena ada proposal pembuatan pabrik daging sebesar kurang lebih angkanya 52 miliar. Bayangkan, ada rincian-rincian biaya pembuatannya. Terus ada juga proposal mengenai pembuatan kos-kosan dan kemudian juga rental mobil dan beberapa proposal lain. Pada saat itu kami bingung, sebenarnya MCU ini berfungsi sebagai investor atau sebagai koperasi simpan pinjam. Dalam kumpulan data-data tersebut juga ada semacam SK mengenai petunjuk teknis pelaksanaan unit pendampingan usaha yang ditandatangani sejak tahun 2011. Di hari yang sama juga kami melihat LKSB tercetak ada di meja seorang karyawan dan kami melihat data mengenai neraca yang tersisa hanya beberapa juta. Padahal selama ini kami sudah berupaya untuk meminta LKSB namun selalu dihalangi, entah mengapa. Beberapa anggota dari tim kami setelah melihat LKSB berinisiatif untuk meminta data dari Sikopdit. Karyawan saat itu terlihat ragu-ragu untuk membukakan data. Tapi kami sendiri berpandangan bahwa kami harus melaksanakan pekerjaan kami dengan efisien dan efektif. Mungkin itu terlihat seperti desakan, tapi dalam sudut pandangan kami hanya ingin bekerja secara cepat. Pada hari Kamis 2 Mei, setelah meminta data tertulis, manajer masih juga tidak kooperatif dengan tidak datang menghadap pengurus. Lalu kami berinisiatif untuk menonaktifkan atau memberhentikan sementara manajer hanya dari jabatannya ya. Karena terlihat resisten dan tidak mau bekerja sama. Pertimbangan kami pada saat itu kalau ia dilucuti dari jabatannya, ia tidak memiliki alasan untuk menunda pemberian data. Belum sempat kami mendiskusikan temuan yang ada, biaya operasional yang harus dibayar, urusan PAD, pelantikan dan sebagainya, datang beberapa orang mewakili pihak ketiga dan menagih pembayaran hutang. Saat itu kami sama sekali tidak memiliki data tentang hutang dan tidak ada karyawan yang memberikan data tentang hutang pihak ketiga. Maksudnya perjanjiannya, bukan besar hutangnya, itu kami sudah baca di LPJ. Para penagih berdalih bahwa siapapun yang sudah diputuskan RAT menjadi pengurus dan pengawas harus bertanggung jawab atas hutang-hutang tersebut. Tetapi kami juga akhirnya menjelaskan bahwa PAD belum dilaksanakan sehingga seharusnya tanggung jawab tersebut masih berada pada pengurus dan pengawas sebelumnya. Saat itu juga kami langsung memutuskan agar PAD ditunda sebab kami belum mendapat keterbukaan data dan kejelasan mengenai aliran dana pinjaman tersebut.